Bahkan setelah sampai di rumah, kata-kata Lutz terus berputar di kepalaku. Fakta bahwa dia mengatakan apa yang dia katakan meskipun berjuang keras untuk melakukannya mencerminkan bahwa dia sangatlah curiga. Apa yang akan terjadi jika dia mengetahui aku bukan main? Dia pasti akan menuntutku mengembalikan main atau menyalahkanku karena membuatnya menghilang. Aku bisa membayangkan dia berteriak marah, bingung, dan ketakutan. Jika dia mengatakan yang sebenarnya pada keluargaku, aku tidak akan punya tempat tinggal. Diusir dari rumah akan menjadi skenario terbaik. Jika dunia ini memiliki gereja yang mendukung perburuan penyihir, aku mungkin akan disiksa dan kemudian dibunuh oleh orang-orang yang mengiraku sebagai iblis yang merasuki gadis tidak bersalah. Aku bergidik, membayangkan ilustrasi yang kulihat tentang wanita yang disiksa dalam perburuan penyihir di masa lalu. Aku tidak ingin terluka. Aku tidak ingin sesuatu yang menakutkan itu terjadi padaku. Aku lebih baik mati daripada disiksa. Aku tidak ingin disiksa atau diusir dari rumahku, tetapi jika panas dalam diriku menelanku sebelum itu, aku bisa mati hanya merasakan sakit demam. Jika aku memutuskan untuk mati, aku memiliki kekuatan untuk melemparkan diriku ke kedalaman kobaran api tanpa gangguan. Jika semuanya gagal, aku bisa bunuh diri sebelum disiksa. Kedengarannya sangat ekstrim, tetapi dilahap hidup-hidup oleh panas akan jauh lebih menyenangkan daripada disiksa. Kesadaran itu membuatku tenang. Aku selalu punya jalan keluar. Belum lagi, saat memikirkannya, satu-satunya hal yang membuatku terikat dengan dunia ini ketika aku berada di ambang kematian sebelumnya adalah janjiku pada Lutz. Aku lolos dari panas setelah berpikir bahwa aku tidak memenuhi janjiku kepadanya. Aku meminta maaf untuk itu dan kemudian menyelenggarakan pertemuan itu, jadi semua hal telah dipertimbangkan, aku tidak lagi menyesal. Sekarang setelah aku bertemu Beno dan membuat kertas bukan lagi hanya mimpi, aku ingin mengerahkan segalanya dan membuat buku, tetapi aku tidak benar-benar memiliki cukup banyak keterikatan dengan dunia fantasi ini sendiri. Jika Lutz mulai menghindariku dengan jijik setelah mengetahui identitas asliku, dan itu sangat mungkin, membuat usaha pembuatan kertas akan gagal saat itu juga. Yang berarti, kemungkinan jika diberi penjelasan yang tepat, Lutz akan tetap diam sampai kami selesai membuat kertas dan dia diterima sebagai pedagang magang. Aku bisa mengaturnya sampai kertas itu siap, dan aku bisa memilih untuk mati kapan saja. Merangkai semuanya seperti itu membuatku merasa jauh lebih baik. Itu tidak sepenuhnya logis, tetapi itu berhasil untukku. Terlepas dari apa yang aku lakukan, semuanya kembali pada Lutz. Satu-satunya pilihanku adalah mengerahkan segala usaha untuk membuat kertas dan bertahan hidup sehingga aku bisa mati kapan saja tanpa penyesalan. Semua pembicaraan tentang bunuh diri itu mungkin terdengar keren karena tampak seperti pengorbanan diri, tapi sungguh, aku tidak merasakan apa-apa selain keren. Aku agak takut melihat Lutz lagi. Dan memang, ketika pagi tiba keesokan harinya, aku merasa cemas saat bertemu dengannya. Aku akan pergi ke hutan hari ini. Harus mendapatkan kayu bakar, kata Lutz, yang membuat mataku berbinar karena kegembiraan. Hari ini aku harus pergi ke toko Beno untuk menulis pesanan suplai yang tersisa dan mengajarinya cara membuat sampo serbaguna sederhana. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menyelesaikan banyak hal yang akan membuatku terlihat mencurigakan, dan dengan demikian menghentikan Lutz mencari tahu tentang rahasiaku. Oke, aku akan pergi ke tempat Beno. Aku perlu menulis pesanan suplai untuk penyaring dan mendiskusikan di mana semua barang akan dikirim. Kau pergi sendiri. Apa ada sesuatu yang salah dengan itu? Jika Lutz tidak ikut denganku, aku tidak punya pilihan selain pergi sendiri. Dan karena hari ini akan melibatkan negosiasi dengan orang dewasa, akan lebih baik jika tidak ada orang yang dekat denganku. Apa kau bisa melakukannya? Aku akan baik-baik saja. Aku mengepalkan telapak tangan untuk menunjukkan kekuatan. Lutz sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan hanya mengatakan, sampai nanti, sebelum menuju ke hutan. Aku telah pergi ke toko Beno sebelumnya, 2 kali jika termasuk mengunjungi rumah Otto. Pergi sendiri sama sekali tidak akan menjadi masalah.
Setelah mengisi tas jinjingku dengan batu tulis, pena batu tulis, dan barang pesanan suplai di dalamnya, aku mulai berjalan ke toko Beno. Benar, aku hari ini akan menyelesaikan berbagai urusan sebanyak mungkin. Selamat pagi. Oh, Paman Mark, apakah Tuan Beno ada di sini? Aku sudah membawa pesanan suplai. Aku memasuki toko Beno, yang pasti sedang sibuk karena banyaknya pelanggan yang keluar masuk, dan bergegas menghampiri wajah familiar pertama yang aku lihat. Tuan muda sedang sibuk, jadi sebagai gantinya aku yang akan menanganinya, kata Mark, sembari mengulurkan tangan. Aku mengambil pesanan suplai dari tasku dan menyerahkannya. Itu termasuk tinta dan pita pengukur yang aku gunakan untuk menulisnya. Aku ingin langsung membicarakan pesanan ini dengan pengrajin, seperti yang kita bicarakan kemarin. Bisakah kita membuat janji untuk itu? Pekarangan kayu cenderung tidak ramai di pagi hari, jadi kita bisa pergi sekarang jika kau mau. Apakah Anda yakin? Tokonya terlihat cukup sibuk sekarang. Aku melihat ke karyawan yang melayani arus pelanggan yang konstan dan Mark menunjukkan senyum yang menyerupai seringai pedagang gelap oto. Aku tidak membesarkan para karyawan ini dengan segitu lemahnya sampai-sampai mereka akan menangisi kehadiranku, katanya datar. Sepertinya beberapa karyawan akan menangis. Belum lagi, seperti yang dikatakan Tuan Muda sendiri, kamu adalah pelanggan yang cukup istimewa. Dia memutuskan bahwa hal terbaik adalah aku secara pribadi melayanimu ketika kau tiba. Jangan khawatir. Oke, terima kasih. Aku meninggalkan toko Beno bersama Mark dan mulai berjalan. Tempat tujuan kami adalah pekarangan kayu di dekat gerbang barat dan pasar. Itu dekat dengan sungai, sehingga memudahkan tempat penyimpanan kayu berada di dekat sana karena dari situlah kapal-kapal pengiriman masuk. Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan pada Beno, tapi karena dia sibuk, bisakah aku bertanya padamu? Sambil berjalan di sepanjang jalan utama dalam perjalanan ke alun-alun, aku mulai bicara tentang apa yang tidak dapat aku lakukan di toko. Aku ingin meminjam bangunan penyimpanan, atau seperti tempat kerja untuk meletakkan semua barang. Kami telah diberitahu bahwa kami dapat memesan apa yang kami butuhkan, tetapi kami tidak punya tempat untuk meletakkan semua barang. Menilai dari bagaimana Mark mengedipkan matanya yang hijau tua, dia pasti tidak mengira aku akan menanyakan hal itu. Dulu apa rencanamu? Kami akan membagi peralatan antara rumah kami dan membawanya ke sumur atau sungai kapanpun kami perlu menggunakannya. Tapi, rencana awal kami membutuhkan penggunaan pengganti darurat dari apa yang sudah kami miliki di rumah dan di hutan. Aku akan memohon pada ibuku meminjamkan panci dan abu, dan kami akan menebang pohon tepat di hutan. Memesan barang-barang ini menyelamatkan kami dari keharusan melakukan itu, tetapi pada gilirannya kami tiba-tiba memiliki banyak barang yang mesti diurus, dan kami membutuhkan tempat untuk meletakkan barang-barang yang tidak kami gunakan hari itu. Tetapi baik Lutz maupun rumahku tidak memiliki kamar cadangan atau ruang untuk menyimpan sesuatu yang tidak penting, setidaknya tidak penting. Menurut keluarga kami tidak memiliki cukup ruang untuk meletakkan barang-barang, dan pada tingkat ini, akan mempersulit kami dalam melakukan pekerjaan kami. Tidak ada yang akan membantu kami lebih dari tempat kerja dengan atap. Aku meminta bantuan, tetapi aku tahu itu mungkin tidak masuk akal. Atau apakah kontraknya mencakup sesuatu seperti ini? Aku mengatakannya. Tidak dapat dipercaya, gumam Mark, menggosok pelipisnya. Aku menangkap kau siap untuk mendorong dirimu terlalu jauh. Kami tidak memiliki rekan orang dewasa sampai sekarang. Sangat sedikit yang bisa dilakukan anak kecil tanpa bantuan orang dewasa. Aku telah mendapat bantuan Beno dengan sampo sebagai pemicu dan aku bermaksud memanfaatkannya sebanyak mungkin. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku pasti tidak akan dapat membuat kertas seumur hidupku. Sekarang adalah waktu untuk memainkan tanganku seutuhnya, tidak menahan diri dan mempertaruhkan segalanya. Aku mengerti. Dalam hal ini, aku akan bernegosiasi untuk mendapatkan gedung penyimpanan. Terima kasih banyak. Dengan kau di pihakku, aku merasa seperti kita sudah mendapatkannya. Dilihat dari cara mereka berinteraksi sebelumnya,
Mark mungkin adalah tangan kanan Beno, orang kepercayaannya, tangan yang menjalankan perintahnya. Jika Mark bernegosiasi atas nama kami, tidak ada keraguan bahwa kami akan mendapatkan gedung penyimpanan kami. Apakah ada persyaratan khusus yang kau miliki untuk gedung penyimpanan ini? Kita akan sering pergi ke hutan, jadi aku akan menghargai jika itu dekat dengan gerbang selatan. Selain itu, yang kami butuhkan hanyalah tempat dengan atap untuk meletakkan barang-barang yang kami pesan. Dimengerti, kita hampir sampai. Itu pekarangan kayu di sana, kata Mark sambil menunjuk ke depan, tapi aku terlalu pendek untuk melihatnya. Bahkan melompat pun tidak membuatku cukup tinggi. Aku meraih tangan Mark dan mempercepat langkahku. Kalau begitu, ayo cepat. Kemudian, saat aku mulai bersemangat berjalan ke arah halaman kayu, lututku tiba-tiba menyerah dan aku jatuh pingsan karena tersedak. Ketika aku bangun, aku berada di suatu tempat yang tidak kukenal. Aku berada di tempat tidur yang ditutupi dengan kain tebal yang terasa luar biasa, karena itu berarti tidak ada jerami yang menusuk tubuhku. Itu adalah ruangan sederhana yang bahkan memiliki langit-langit yang bersih, tapi aku tidak mengenalinya sama sekali. Di mana aku? Aku duduk untuk melihat sekeliling dan melihat Corina, yang sedang menjahit di dekatnya. Dia mendengar suaraku dan menghentikan aktivitas menjahitnya untuk berlari menghampiriku. Main manis, apakah kamu sudah bangun? Aku benar-benar berpikir jantungku copot ketika Beno membawamu ke dalam mengatakan bahwa kau pingsan tanpa peringatan. Otto pernah bilang bahwa berjalan ke gerbang pernah membuatmu tidak bisa bergerak, jadi kami berasumsi penyakitmu lahir dari kelelahan dan membawamu ke tempat tidur untuk beristirahat. Aku menghargai kebaikanmu. Aku benar-benar minta maaf tentang ini. Aku berteriak di dalam sambil merunduk di tempat tidur. Aku pingsan dalam perjalanan ke pekarangan kayu dan oleh Beno dibawa ke rumah Corina, yang cukup untuk mengatakan bukan pengalaman yang menyenangkan bagi siapapun yang terlibat. Ibu dan Tuuli mungkin akan meneriakiku jika mereka tahu. Aku harus minta maaf pada Mark. Dia mungkin hampir sekarat karena syok setelah aku pingsan di tengah percakapan tepat di depannya. Aku bisa mengatakan secara retrospektif mengapa aku pingsan. Pertama, aku kurang tidur karena memikirkan apa yang dikatakan Lutz. Kedua, aku mendorong diriku sangat keras untuk menyelesaikan segala urusan saat dia tidak ada. Selain itu, aku sangat antusias tentang seberapa baik semuanya berjalan sehingga aku tidak menyisihkan waktu untuk memikirkan kesehatanku sendiri. Tidak ada seorang pun di dekatku yang cukup memahami kesehatanku untuk menghentikanku mendorong diri terlalu jauh. Aku memiliki motivasi, tetapi tubuhku tidak mendukung. Tubuh ini benar-benar tidak berguna. Aku akan menghubungi Beno dan memberitahunya bahwa kau telah bangun. Aku ingin segera menghubungi keluargamu, tapi sepertinya tidak bisa. Itu masuk akal, hari ini tidak ada orang di rumah. Ditambah lagi, keluargaku mengira aku sedang bersama Lutz. Mereka pasti tidak menyangka bahwa aku akan pergi ke toko Beno sendirian dan langsung pingsan. Membayangkan ayahku mengamuk karena khawatir sejujurnya cukup menakutkan, dan aku bahkan tidak ingin membayangkan betapa marahnya ibu karena aku merepotkan Corina seperti ini. Tante Corina, bisakah kamu merahasiakan ini dari keluargaku? Main. Mereka mengira aku akan bersama Lutz, jadi jika mereka mendengar tentang ini, dia mungkin akan mendapat masalah. Aku mencoba menggunakan Lutz sebagai perisai untuk menghindari kemarahan keluargaku, tetapi Corina tersenyum seperti malaikat dan menembakku jatuh. Sayangnya tidak, yang pantas mendapat masalah akan menerimanya. Tidak, saat aku memukul-mukul di tempat tidur, ketakutan atas omelan yang sekarang ditakdirkan untuk kuterima, seseorang menghubungi Beno. Aku mendengar langkah kaki yang keras berbaris beberapa saat sebelum dia membuka pintu dan masuk ke dalam. Dia memelototiku dengan mata merah gelapnya dan bicara dengan suara rendah. Bocah, kamu mengambil 1 tahun dari hidupku. Tatapan tajam Beno begitu menakutkan sampai-sampai aku dengan refleks mulai merendahkan diri di tempat tidur, mengucapkan kata-kata itu. Aku benar-benar menggosok wajahku ke spray. Tolong maafkan aku. Apa yang kamu lakukan? Merendah adalah cara nomor 1 yang aku tahu untuk mengungkapkan penyesalan yang tulus.
Beno duduk di tempat tidur dan menghela nafas berat saat dia menggaruk rambutnya yang berwarna teh susu. Aku dengar dari Otto kamu itu sakit-sakitan, tapi tidak kusangka akan separah ini. Aku juga tidak. Aku membuat kesalahan besar karena mencoba melakukan sesuatu tanpa Lutz. Di zaman Uranoku, ini tidak akan menjadi masalah, tetapi aku tidak bisa membiarkan diriku berpikir seperti itu lagi. Main sangat lemah dan sakit-sakitan sehingga pingsan setelah melakukan sesuatu tidak bisa dihindarkan. Ini masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh motivasi saja, gumam Beno. Baiklah. Dia menatapku dengan tajam. Mulai sekarang kau harus bersama bocah itu. Tidak boleh bekerja sendiri. Baik. Aku tidak tahu bahwa hanya dengan pergi ke suatu tempat tanpa Lutz, membuatku berisiko pingsan. Mampu berjalan ke hutan membuatku cukup sombong untuk berpikir bahwa seluruh kota berada dalam wilayahku. Pulanglah untuk hari ini. Mark akan mengantarmu. Kamu benar-benar membuatnya khawatir setengah mati. Aku tidak bisa memintanya melakukan itu. Aku akan meminta maaf padanya dan kemudian pulang sendiri. Kataku, melambaikan kedua tanganku dengan mata terbuka lebar. Aku tidak bisa mengganggu Mark lebih jauh. Namun, Beno mencubit pipiku dan memelototiku, tatapannya tajam, apa kau tidak dengar? Aku baru saja bilang kau tidak boleh lagi melakukan sesuatu sendirian. Aku dengar. Baik, aku akan pulang bersama Mark, tapi karena kamu di sini, setidaknya izinkan aku memberitahumu cara membuat sampo serbaguna sederhana. Aku mulai menyarankan agar kami melakukan apa yang ingin aku capai sejak awal. Tetapi Beno, tampak marah, meraih kepalaku dengan salah satu tangannya. Apa? Ada yang salah dengan otakmu? Aku bilang pulang. Aku gemetar ketakutan saat dia berteriak padaku dengan kepalaku terkunci di tangannya. Saat aku menatap Beno dengan air mata refleksif yang berlinang di mataku, sebuah pemikiran yang sangat sepele muncul di sudut pikiranku. Begitu. Ini benar-benar seperti disambar petir. Kamu tidak lagi diizinkan datang ke tokoku tanpa bocah itu. Jika kepalamu punya otak, jangan lupakan itu. Aku akan ingat. Aku tidak akan lupa. Aduh, aduh, aduh. Setelah itu, aku secara singkat mencoba mengatakan bahwa aku bisa berjalan pulang tanpa digendong, tetapi Mark dengan lembut mengancamku dengan mengatakan, jika kau tidak ingin jantungku copot, izinkan aku menggendongmu, dan kemudian menyegel kesepakatan dengan mengatakan, apakah permintaan maafmu hanya kata-kata? Aku tidak punya cara untuk menolaknya. Aku melepaskan perlawanan sia-siaku dan membiarkan Mark membawaku pulang. Ketika keluargaku melihat dirinya menggendongku dan menanyakan apa yang terjadi, mereka menjadi marah, seperti yang diduga. Aku demam selama beberapa jam dan akhirnya terbaring di tempat tidur selama 2 hari berturut-turut. Ketika demamku turun, aku pikir mungkin yang terbaik bagiku adalah pergi mengunjungi semua orang yang telah aku repotkan. Aku bertanya kepada Tuli apa yang dia pikirkan dan dia mengatakan kepadaku bahwa meskipun meminta maaf itu penting, semua orang akan lebih suka jika aku tidak terlalu memaksakan diri. Dan itulah yang terjadi. Kumohon pergilah denganku hari ini agar aku tidak dimarahi lagi. Sehari setelah demam turun, aku menjelaskan apa yang terjadi pada Lutz dan meminta agar dia pergi ke perusahaan Gilberta bersamaku. Lutz menatapku dengan putus asa dan kemudian menghela nafas berat. Itu sebabnya aku bertanya apakah kamu akan pergi sendiri, kau tahu. Aku tahu kau akan butuh bantuan. Itu maksudnya iya. Aku hanya berpikir kau ingin tahu apakah aku tahu jalan ke sana, Lutz. Hahaha, bagaimana sih kamu menerimanya seperti itu? Ketika membahasmu, apalagi yang perlu dikhawatirkan selain kesehatanmu? Aku mengerutkan bibir, cemberut saat Lutz tertawa. Dia menatapku dengan senyum lega. Jika kamu akan pingsan dalam waktu singkat, kurasa aku harus tetap bersamamu, ya. Beno bilang aku tidak boleh masuk ke tokonya jika kamu tidak bersamaku. Heh, serius. Ia mengatakan itu. Lutz entah kenapa dalam mood yang baik setelah mendengarku melaporkan kegagalanku, meski aku sangat sedih. Itu lebih baik daripada dia depresi, tapi itu membuatku kesal.
Aku sangat khawatir tentang apa yang dia katakan sehingga aku tidak bisa tidur dan takut melihatnya. Kenapa dia bersikap biasa saja? Baiklah, main. Jangan terlihat begitu cemberut. Ayo pergi. Lutz berdiri di sebelahku, bertingkah seperti kakak laki-laki, dan kami pergi ke toko. Apa yang kamu kumpulkan di hutan tempo hari? Kayu bakar dan bambu. Kau kan yang bilang aku harus mengukir bambu untuk menunjukkan kepada pengrajin apa yang kita butuhkan, ingat? Oh ya, aku mengatakannya. Aku melupakan semua itu. Memang, aku benar-benar lupa bahwa aku telah memiliki rencana untuk membuat sampel nyata jika penjelasan dan ilustrasi tidak cukup memahamkan pengrajin tentang apa yang kami inginkan. Ayo sekarang, ambil pegangan. Tidak apa-apa, kamu tetap di atas segalanya bagiku. Tidak mungkin aku bisa mengingat semuanya tanpa mengambil memo. Kembali di hari-hari Uranoku, aku adalah monster notepad. Aku akan menulis semua yang aku bisa ke dalam notepad sehingga aku bisa mengingatnya. Apapun yang tertulis di notepad dapat dilupakan dengan aman, dan aku menjadi sangat bergantung pada kenyamanan itu sehingga ingatanku mungkin sangat menderita karenanya. Aku memberitahu Lutz bahwa kami dapat mengingat banyak hal bersama, dengan begitu kami secara keseluruhan akan meminimalisir lupa. Dia mengerutkan kening, tampak sedikit hampir berseru. Sejujurnya, aku mulai membenci diriku sendiri setelah melihatmu bisa menulis, mengerjakan matematika, dan berinteraksi dengan orang dewasa seperti itu. Apa? Kau tidak membutuhkanku. Aku mulai berpikir aku sama sekali tidak akan membantu di toko Beno. Tak seorang pun di toko akan menyarankan bahwa anak prabaptis perlu segera memiliki nilai guna. Mark sangat menghargai Lutz karena bisa menulis namanya sendiri dan serius dalam belajar. Lutz tidak menyadarinya dan tertekan setelah membandingkan dirinya denganku. Kau tidak perlu membandingkan dirimu denganku, aku memulai, mencoba menghiburnya, tapi dia menghentikanku dengan senyuman. Tapi kau tahu, sekarang aku mengerti. Kau sangat rentan pingsan. Kamu pintar tapi ceroboh. Kamu lemah, kamu kecil, dan dengan memikirkannya, ada banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan. Sekarang kamu bahkan tidak bisa pergi ke toko tanpaku. Kejam sekali, Lutz. Aku juga berguna bagi orang-orang, kadang-kadang. Dia bersikap sangat keras sehingga aku mulai memprotes, tetapi entah mengapa dia mulai tertawa sangat keras sehingga dia harus memegangi perutnya. Setelah tertawa sebentar, Lutz meletakkan tangan di kepalaku dan menggelusnya. Aku sedang brengsek ketika aku bertanya apakah kamu bukan main. Maaf, sungguh. Itu hanya saat kamu dalam mode jahat. Tak dapat dipercaya. Aku berpikir keras tentang apa yang dikatakan Lutz, tapi baginya, dia hanya kejam. Aku merasa ketegangan mengalir dari tubuhku. Itu melegakan. Aku pikir kau membenciku sekarang. Well, jelas tidak. Ayo pergi. Lutz mengulurkan tangan. Aku meraihnya dan kami berjalan pergi, berpegangan tangan. Aku merasa bahwa aku telah kembali ke kehidupan normalku sehari-hari. Selamat pagi. Kami memasuki toko dan menemukan Mark, yang membawa kami ke kamar Beno. Beno memelototiku lekat-lekat, menggosok pelipis, lalu menatap Lutz. Nak, prioritas tertinggimu sekarang adalah melindungi gadis kecil bodoh itu. Anggap itu sebagai pekerjaan terpentingmu di sini yang hanya bisa dilakukan olehmu. Paham. Aku tidak punya cukup hati untuk bertahan mendengar tentang dia pingsan tanpa peringatan di tengah kota. Lutz, setelah mendengar perintah Beno yang tidak menyenangkan, menunjuk dirinya sendiri dengan mata berbinar. Aku satu-satunya yang bisa melindunginya. Kamu pikir orang lain akan repot-repot mengawasinya? Apakah ada orang lain yang tahan dengan omong kosongnya? Tidak. Menurutmu seseorang di toko ini mau melakukannya? Tidak. Lutz segera menggelengkan kepalanya pada setiap pertanyaan Beno. Mungkin bukan imajinasiku bahwa ada sorot bangga di mata hijau mudanya. Aku ingin meremas pipinya karena bangga padaku. Baiklah, nak, katakan padaku. Apa menurutmu gadis itu bisa berjalan sampai ke gerbang selatan hari ini? Ya, jika dia berjalan perlahan. Dan gerbang selatan sangat dekat dengan rumahnya sehingga dia bisa kembali begitu dia mulai merasa tidak enak badan. Seperti biasa,
Rasanya agak buruk karena Lutz dan keluargaku tahu lebih banyak tentang tubuhku daripada aku sendiri. Aku bermaksud untuk membangun kekuatan, tetapi aku masih hampir tidak memiliki stamina. Itu tidak masuk akal. Bukankah anak kecil seharusnya tumbuh seperti orang gila? Aku menunduk menatap tubuhku, yang sebenarnya sama sekali tidak tumbuh seperti orang gila. Tak lama, Beno membunyikan bel di mejanya. Pintu terbuka dan Mark masuk. Anda memanggil, Tuan. Dia bisa melakukannya jika dia berjalan perlahan. Bawa dia ke sana. Sesuai permintaan Anda. Apa? Kemana kita akan pergi? Pekarangan kayu ada di dekat gerbang barat, kan? Aku tak punya bisnis di gerbang selatan. Beno mengangkat bahu ringan saat aku berkedip karena terkejut. Mark memberitahuku apa yang kamu katakan. Aku akan meminjamimu gedung penyimpanan dekat dengan gerbang selatan. Sungguh, terima kasih banyak. Aku melompat terima kasih. Tapi Beno hanya berkata, ini bukan demi dirimu. Ini untuk bocah itu. Dia tidak akan selamat jika dia harus membawa semua barang itu dan mengawasimu. Aku juga bisa membawa barang. Aku jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku menepuk lengan kananku untuk menunjukkan kekuatanku, hanya untuk ditembak jatuh oleh mereka bertiga sekaligus. Jangan mencoba dan melakukan sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Biarkan anak itu yang urus. Angkat berat sudah jadi tugasku, jangan melakukan apapun yang akan membuatmu pingsan. Kau tak perlu membawa barang berat. Tolong fokus mengatur kesehatanmu. Bagaimana tidak? Aku tidak bisa membiarkan orang lain melakukan segalanya untukku. Aku membuat janji dengan Tuuli. Aku akan melakukan apa yang aku bisa dan aku akan meningkatkan jumlah pekerjaan yang bisa aku lakukan. Jika ada sesuatu yang bisa aku lakukan sendiri, aku akan melakukannya, dan jika ada sesuatu yang tidak bisa aku lakukan, aku akan bekerja keras sampai itu menjadi mungkin. Aku mengangguk pada diriku sendiri, menguatkan tekad. Seketika Lutz tiba-tiba mencubit pipiku dan mendekat, menatap mataku. Main, aku tahu tatapan itu. Kau hanya berpura-pura setuju, bukan? Kau sama sekali tidak mendengarkan kami. Dia melihatku. Aku menggosok pipiku sambil menatap Lutz dengan terkejut. Beno dan Mark saling tatap, lalu mengangguk. Hari itu menandai hari di mana Lutz menjadi manajer main, peran yang sangat berharga di dalam toko Beno, Sragen.